Normal kalau gasnya seperti dia ususnya tuh kecil besar ya mbak. iya benar-benar Ada merah-merah. keriting. Sama kalau NE ciri-cirinya itu pakannya nggak akan tercerna secara sempurna, jadi keluarnya itu masih bentuk pakan karena ususnya tadi nggak bisa buat nyerna si pakannya. Udah dulu bukan berarti siap Iya. sampai ke kandang terus nanti di bawahnya tainya kok masih pakan. Harus dibedah dulu ya Pak ya. Ya, udah. Ada nggak? Oh Pak, saya kok enggak loh. Iya, aku juga nggak bau. Siapa yang bau? yang ngerjakan. Iya sih. Kalau Oh, mau iya dibuang sih. aja. Karena ini Merah-merah kayak bercak-bercak gitu. Nggak ada. Di bagian dalamnya Dek, Apa, itu kalau bukan pakai bekas dalam saja. bau. Jadi di sepanjang usus itu ada organ kekebalan namanya pair patch. Nah, pair patch ini dia cuma muncul ketika ada peradangan. Kayak gini, dia akan meradang, bentuknya itu kayak elips. Memanjang, bulat yang memanjang. Jadi nggak semua tipe peradangan itu ada ininya. Biasanya itu salah satu indikasi aran KND. Kalau ketemu pair patch. Soalnya dia nggak jarang ditemukan ketika bedah. Nggak ada pakai patch. Saking semangatnya bajunya sampai Iya, kena ini nih. Untung bukan baju dalam. ternyata yang yang sedang Tadi ayamnya Ngepak-ngepak. kepak-kepak saya. Saya patah. Ini kenapa Pak warnanya hijau Pak? Normal nggak? Oh gitu sih. Ini juga. Aspergillosis benar. Aspergillosis bukan. Kalau hijaunya cuma sedikit, normal nggak? Normal. Yang ngasih warna hijau pada feses itu siapa sih? Beldak. Ini tadi yang hijau-hijau di sini. Empedu. Empedu itu yang ngasih warna Pak. Kalau ayamnya nggak makan, biasanya dari makanan pun bisa. ya yang memicu atau mengandung warna hijau. Dari obat herbal. Ya. Daun-daun kata sampai kasih kan. Tainya hijau nanti. Itu kalau kenapa? Iya, ini juga kalau dulu. Makanya kadang kalau kita herbal Fisiologi ini polrum padahal belum tentu. Udah di mana Mas ya? dari Unpad Oh, Unpad. peternakan. Udah ininya. Biasanya sih kalau bener kalau bisa karena herbal atau kalau dia nggak makan. Tenang Pak. Awas air panas sudah masuk. Nah, kalau di sekum itu penyakit yang tadi ditanyakan Bapak, koksidiosis, itu dia ada yang koksidiosis itu. Iya, tapi kamarnya ada darah yang menggumpal di situ Pak biasanya. Kalau koksi, Ada coklatnya. gratis Pak, bonus. Itu dia menyerangnya di sekum. Predileksinya, kesukaannya di sekum. Misalnya kayak sekumnya. Iya, biasanya sekumnya dia akan radang ini. Baunya segar sekali. Dia pakai napin ya. Iya, mana saya nggak pakai sarung tangan ini Pak. Masih bisa makan. Tangannya masih kok Pak. Disuapin. Pakai sarung. Sendok bisa ya. Nah, sama ada lagi yang penting di sini. Ada organ kekebalan lagi. Tadi kan ada yang namanya pair patch ya Pak di sana. Kalau di sini ada yang namanya sekatonsil. Persimpangan. Jadi di ujungnya ini ya. Ini yang dia kebetulan mengalami peradangan. Air kayak apa tuh? Nah, ini kan ada dia agak gembung ya di sini sama di sini. Nah, yang satunya nggak radang, yang satunya radang. Ini namanya sekatonsil, organ kekebalan ini juga, Pak. Iya. Kayak tutor anatomi. Ya, tutor anatomi ya. Di video-video. Review mau apa ya? Mau ujian. Nah, itu kalau organ pencernaan. Ada lagi yang belum diamati, Pak? Iya, bursa juga. Perusahaan. Ini yang jantan atau betina ya? Broiler ya. Ginjal. Ginjalnya. Ginjal ayam kan dia ada di sini nempel sama tulang belakang. Nah, ginjal ini yang diamati apanya dari ginjal. Jadi yang diamati itu dia bengkak atau enggak, sama warnanya, dan timbunan asam urat.
Kalau ginjalnya bengkak, itu dia akan lebih tinggi dari tulang tengahnya ini Pak. Ini kan di tengah ini ada tulang. Nah dia akan lebih tinggi, kanan sama kirinya itu kalau diraba dia lebih tinggi dari tulang, itu berarti dia bengkak. Warnanya dia pucat atau enggak? Kalau kayak gini sih masih normal Pak. Dia pucat itu ya agak putih keputihan gitu. Agak pucatan masih normal sih Pak. Nah sama adanya timbunan, ya sulfa sih biasanya. Jadi kalau bengkaknya ginjal itu saya tadi kan bilang, dia bengkak bisa karena apa sih? Yang pertama itu tadi penggunaan antibiotik golongan sulfa. Kalau dia terlalu banyak antibiotik golongan sulfa diberikan, itu lama-kelamaan ginjalnya bisa bengkak. Tapi ini ginjal ayam ya, kan banyak ya. Terus kemudian yang kedua penyakit kalau di ayam broiler sih jarang sih, layer biasanya IB. IB itu bisa tadi kan bronkusnya radang sama ginjalnya bengkak. Bukan Sama. IB, Bu. Ya IB itu IB Pak. Sama ini apa namanya yang tadi? Sip lah Pak, sip. IB itu IB. Sama ini bagian yang tadi kan bikotoksikosis itu dia juga bisa menyebabkan ginjalnya bengkak. Gitu. Terus tadi yang belum diambil apa Pak berarti? Bursa ada di mana Pak letaknya? Kecil punya. Dekat dubur dia. Iya deket dubur. Apa ya? Bruto. Ya, wes. Ora apa-apa wong Jawa. Oh Jawa Pak, Bruto Pak namanya Pak. Brutus. Brutus. Brutus yang anu pokoknya ya. Ini ya Pak ya, dia menonjol. Sebelum diambil dia menonjol kayak gini. Itu dipisahkan. Iya, apa Pak? Istilah aja. Astagfirullah. Kantung seperti ini ya Pak. Oh, ini udah jadi Mau lihat apa Pak kalau di bursanya Pak? Bengkak, Bengkak, radang, radang, bintik. bintik perdarahan. Radang itu juga disebutnya yang bintik perdarahan tadi ya Pak ya. Astagfirullah, hilang kemana? ini ditarik kan dok? Kenapa? Gak apa-apa sih, diambil juga gak apa-apa, enggak juga gak apa-apa. Asal bursanya jangan ikut kepotong ya, nanti diamati juga. Dibuka Kontaminasi ke dagingnya. bagian dalamnya. Sebut aja. Nah, tahunya dia bengkak atau enggak gimana Pak? Kan ukurannya kan kita nggak tahu, dia kan semakin lama kan akan semakin mengecil. Karena kan bursa akan hilang kan Pak ya, dia nggak selamanya ada di dalam tubuh ayam. Ini kalau dipatu, Mengembang saya- atau enggak? mengembang atau enggak ini Pak, likanya atau lipatan ini kan dia bentuknya garis-garis gini Pak ya. Ya. Nah biasanya kalau dia bengkak itu ukurannya nggak seragam, jadi ada yang kecil, ada yang gede banget. Mengembang. Iya mengembang itu berarti dia nggak seragam. Terus ada Dan kalau adanya dia kemerahan, merah atau enggak, bintik-bintik perdarahan tadi kita sebutnya peradangan ya Pak. Itu juga ada indikasi kalau bursanya tadi bengkak, merah, ada perdarahan tadi, kenapa Pak? Berarti ada arahan penyakit apa? Gumboro, IBD, infectious bursal disease atau gumboro. Karena penyakit gumboro yang diserang itu apanya? Ini ya Pak, bursanya. Bursa ini dia organ kekebalan yang cuma ada ketika ayamnya itu usia muda. Nanti ketika dewasa yang namanya bursa ini dia akan menghilang. Nah, sayangnya kalau gumboro pada ayam kita tuh nyebutnya kayak HIV AIDS-nya di manusia. Karena yang diserang itu adalah organ kekebalan. Ketika daya tahan tubuh diserang, maka penyakit lain itu akan gampang masuk. Dia bisa mati bukan gara-gara gumboro, tapi bisa mati gara-gara penyakit yang lain. Itu kalau iya dia biasanya gini. nyusup ininya apa? Pertumbuhannya dia lebih cepat cenderung ke nyusup. Salah satu pintu utama tumbuh penyakit. Iya benar Pak. Kempes. Mengecil. Ya. Ya itu kalau bursa. Sekarang apalagi yang perlu dicek Pak? Otot. Tadi kalau kemarin ngomong tulang-tulang itu yang dicek ininya Pak ya. Jadi batas antara satu tulang ini masih susah. Kok ini? Sakit. Ini Udah kok Pak. Udah. Ini. Jadi kan tadi masih broiler kalau udah layar itu sampai gini-gini. Iya, apalagi tangan saya sama ayamnya sama. Habis makan bayam. Terus apalagi yang dicek di sini bagian persendian. Persendian. Persendian itu dibuka. Apa yang dicek di persendiannya Pak? Apa sennya sing Dan warnanya putih lendirnya. Tapi kalau dia mengalami kelainan, di sendinya ini akan ada lendir warnanya kuning. Itu karena
adanya Mycoplasma synoviae namanya. Jadi menyerang sendi. Biasanya ayamnya bisa sampai lumpuh-lumpuh. Bisa Pak? Nah yang kedua, kita tadi kan ngomong masalah marek yang split ayamnya kakeknya ke depan ke belakang gitu kan ya, salah satu. Iya. Nah itu sebenarnya dia tuh nyerang apa sih kok bisa kayak gitu? Ini di sini tuh ada saraf Pak. Namanya saraf nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus. Nah ini warnanya putih. Manusia yang pincang juga sama ya? Banyak sih beda kalau Ini Mbak. coba Pak bukan. Ini ya kan benar Pak. Ini ditarik diangkat aja dulu pakai. Nah ini, nah kalau di marek, memangnya kenapa sih kok di marek itu dia bisa split ke depan satu sebelah ke satu? Itu sarafnya ini dia membengkak hampir 10 kali lipat, tapi cuma sebelah. Nah itu yang menyebabkan dia bisa ke depan satu sama ke belakang satu, karena yang diserang sarafnya ini tadi. Ini nervus Gitu. Jadi kalau membandingkan berarti harus dilihat kanan sama kiri. Keluarin jurus itu. Nah, gimana Dok kalau misalnya kalau Ya dia membengkak satunya satu sisi. Sudah, apalagi yang belum Pak? Tembolok. Temboloknya mana tadi Pak? Hilang. Hilang, dia nggak punya tembolok, nggak makan. adanya dia sama Udah ini itu udah Ini. lumpuh. Udah pingsan. Tembolok. Ah, ini Jadi kalau ngecek itu sebenarnya harus semua organ ya Pak. Jadi sebenarnya kan tadi harusnya tembolok dulu. Enggak sih, kalau saya sukanya temboloknya terakhir. Karena dia akan mengotori bagian ini tadi Pak, kalau diambil. Oh, iya enggak no. Kenapa Pak? si kegunting. Saya memang kebiasaannya suka ngambilnya yang terakhir kalau tembolok. Tembolok mana tuh? Ini cuma segini. Iya, karena isinya makan. Ini kan enggak kan Pak. Tadi kan kelihatan habis makan. Ini makanannya mana tadi? Ini ada. Ini makan banyak ini tadi. Nah, tembolok itu Ya, tarik aja. Ini campur jagung ini vitamin beda ini. makanya bisa kelihatan ya Pak ya. Campur jagung. Nah, Oplosan ini S13 namanya. Buka. kayak terserah Nah, ada di sini nih. nah ini Pak ya. Kok sampean tahu? Tembolok itu dia normalnya kayak gini, dia kan bentuknya selaput yang Jagung. permukaannya rata. Nah, yang dilihat apa sih kalau di tembolok Pak? Enggak. Warna, adanya tumbuh jamur atau enggak. Jadi jamur yang namanya Candida, kalau Aspergillosis dia sistem pernafasan Pak. Kalau Candida itu dia nyerangnya sistem pencernaan. Candida itu kalau di manusia sariawan. Nah, itu dia biasanya nyerang sistem pencernaan ditandai sama tumbuhnya. Kalau Aspergillus dia sama kayak CRD tadi, tapi di ayam yang kecil-kecil. Dia akan tumbuh di bagian ini air sac. Air sacnya itu akan tumbuh si jamurnya itu tadi Aspergillus. Itu kan sistem bedanya Aspergillus sama Candida itu. Aspergillus dia di sistem pernafasan, kalau Candida dia di sistem pencernaan. Asper ada yang baik dan ada yang jelek. Asper itu apa Pak yang baik Pak? Nah itu minta tolong dijelaskan. Biasanya untuk bantu. Dok, ini agak kemet. Lagilus Wenti. Yang baik kayak gimana? Kalau yang di ayam sampai menimbulkan penyakit pasti jelas yang buruk ya Pak ya. Nggak apa-apa sih nanti, nggak apa-apa. Kenapa manusia bisa mengontrol coli kok ayam nggak bisa? Kenapa manusia bisa mengontrol coli kalau ayam nggak bisa? Nggak bisanya gimana maksudnya Pak? Dalam artian sering malah justru sering jebolnya. Sering jebolnya. Coli itu predileksinya gimana sih Pak sebenarnya? Nah itu Nah, predileksi itu tempat kesukaannya. Si coli sukanya di mana sih sebenarnya dia? maksudnya tempatnya. Di air. Kadang kita itu coli itu kan dia hidupnya di air kan. Sangat riskan apalagi kalau di ayam peternakan ayam. Artinya kan Kalau misalkan nggak sering di flushing, flushing yang disemprot selang-selangnya itu kan Pak disemprot. Nah kalau nggak sering kayak gitu, karena dia itu sebenarnya flora normal yang ada di dalam tubuh ayam, sama manusia juga kayak gitu. Coli adalah flora normal, maksudnya ada di tubuh manusia itu sebenarnya wajar, tapi dalam jumlah tertentu. Nah coli dia itu meningkat, kenapa gampang banget di ayam? Kalau misalkan dia kena penyakit sedikit aja, penyakit apa gitu, coli jumlahnya dia akan bertambah banyak. Gampang bertambah banyak. Nah, itu dia bisa menyerang ke semua sistem, sifatnya sistemik.
Jadi bisa ke organ pencernaan, bisa ke organ pernafasan yang tadi saya tunjukkan, bisa ke jantung yang tadi menyebabkan selaputnya itu, bisa ke profen, bisa menimbulkan akumulasi sih namanya keju tadi. Iya. Itu kalau coli.